seorang kepala sekolah di Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan berinisial MS ditetapkan sebagai tersangka atas dugaan kasus korupsi dan bantuan sosial. Tersangka akan ditahan selama 20 hari untuk pengembangan kasus korupsi yang melibatkan sejumlah pejabat daerah. KIP, dana bos, banyak hancur ini. Gak usah tambah darah kalau banyak korupsi uang negara habis, bukan untuk rakyat. Baik, telah dijelaskan dari video tadi, itu dia dari contoh tindakan korupsi. Dan pada kali ini kelompok kami akan menjelaskan apa itu korupsi. Hai semuanya, perkenalkan nama aku Monica Lewinsky dari program studi S1 Farmasi dengan NPM F1G025082. Aku dari Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam. Hai semuanya, perkenalkan nama aku Aulia Fadila, biasa dipanggil Aul. Aku dari program studi S1 Farmasi, Fakultas Matematika dan Pengetahuan Alam. Kemudian aku dari Universitas Bengkulu dan NPM aku F1G025014. Halo semua, kenalin, aku Ina Nazara Sumani dari program studi S1 Farmasi, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Universitas Bengkulu dengan NPM F1G025022. Halo semuanya, kenalin nama saya Fadia Dayana Syafa. Saya berasal dari program studi S1 Farmasi dengan NPM F1G025083. Halo semuanya, video ini kami buat untuk memenuhi tugas mata kuliah Pancasila. Tujuan video ini adalah untuk menjelaskan apa itu korupsi, dampaknya, dasar hukumnya, serta bagaimana cara mencegah perilaku korupsi di berbagai lapisan masyarakat. Kami harap dengan adanya video ini dapat membuka kesadaran kita bahwa korupsi tidak hanya merugikan negara, namun dapat menghambat kesejahteraan bangsa. Apa itu korupsi? Korupsi adalah penyalahgunaan kekuasaan atau tanggung jawab untuk mendapatkan keuntungan pribadi, terutama dalam bentuk uang, barang, dan fasilitas. Jadi intinya korupsi adalah mengambil sesuatu hal yang bukan hak kita, terutama dalam bentuk uang, dalam keadaan tidak benar. Selanjutnya adalah dasar hukum dari tindakan korupsi ini. Yang pertama adalah Indonesia Nomor 31 Tahun 1995 yang berisi tentang setiap orang yang melawan hukum ataupun melakukan perbuatan dengan memperbaiki diri atau orang lain ataupun sebuah korporasi di mana mereka merugikan keuangan negara dan perekonomian negara akan diberikan tindak pidana penjara seumur hidup ataupun yang paling singkat yaitu selama 4 tahun dan yang paling lama adalah 20 tahun dengan denda yang paling sedikit adalah 200 juta rupiah dan yang paling banyak adalah 1 juta rupiah. Nah yang kedua ada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 di mana merupakan perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 yang berisi tentang pemberantasan tindak korupsi. Hal tersebut juga dibahas dalam pasal 5-nya, yaitu di mana seseorang dipidana yang paling lama yang paling singkat yaitu selama 1 tahun dan yang paling lama yaitu 5 tahun dan yang paling sedikit adalah sebesar 50 juta rupiah dan yang paling besar adalah 250 juta rupiah. Jadi teman-teman, korupsi ini sangat merugikan. Dampak korupsi tersebut pada negara kita yaitu negara Indonesia. Nah, dampak-dampak korupsi diantaranya yaitu dapat menurunkan angka kemiskinan dan juga dapat memperlambat pertumbuhan ekonomi yang ada di negara kita yaitu negara Indonesia dan terhadap kedaulatan rakyat negara. Kemudian korupsi ini juga sangat berpengaruh terhadap penegakan hukum, sosial dan juga politik. Nah, terutama kepercayaan rakyat terhadap pemerintah. Apabila pemerintah telah menjanjikan suatu menjanjikan, rakyat sudah tidak percaya lagi karena banyak amanah terhadap pemerintah tersebut dan juga korupsi ini juga berdampak terhadap generasi bangsa. Apabila generasi bangsa ini
sudah tidak menerapkan kejujuran dan amanah, maka bagaimana Indonesia akan menjadi negara emas, malah negara cemas, dan juga ketidakpercayaan tersebut juga dapat mengurangkan rasa sikap jujur. Jadi mari kita bersama-sama menerapkan sifat jujur dan menjauhkanlah sifat ketidakjujuran tersebut. Dalam hal ini, nilai-nilai Pancasila dapat menjadi pedoman dalam tindakan mencegah korupsi. Sila pertama yaitu menolak tindakan korupsi dan bertindak dengan integritas. Sila kedua, memprioritaskan kepentingan umum dan menghargai hak orang lain. Sila ketiga, memperkuat keadilan dan persatuan bangsa untuk melawan korupsi. Sila keempat, musyawarah dan mufakat dalam menyelesaikan masalah. Sila kelima, memastikan keadilan dan kesetaraan dalam penegakan hukum. Hai Mon, oh iya aku mau ngomong nih, untuk uang kas minggu ini totalnya 200.000 ya, dan aku juga udah nanya nih sama teman-teman kelas juga. Tapi Ul, kan kemarin aku udah cek, itu totalnya 200.000. Kok sekarang 150? 50.000-nya lagi kemana? Oh, bentar ya, aku cek dulu. Oh itu, maaf ya Mon, aku kemarin tuh ada keperluan mendesak sih, jadi uangnya tuh aku pakai dulu. Nanti kalau udah ada uangnya pasti aku kembaliin kok. Lain kali kalau kamu mau pakai itu bilang dulu sama aku, biar kita nggak salah paham, terus juga yang lain nggak salah paham. Ya Mon, maaf ya, aku tahu aku salah. Lain kali aku nggak bakal seceroboh ini, dan aku janji hal seperti ini nggak bakal terulang kembali. Oke Ul. Oke Mon, makasih ya Mon udah ngertiin aku. Jadi Nah, itu tadi contoh kecil dari korupsi yang sering dianggap sepele oleh banyak orang. Orang pikir, cuma sedikit, ya nggak apa-apa. Padahal hal tersebut bisa membuat rasa tanggung jawab kita hilang. Dan hal tersebut nantinya bisa menjadi kebiasaan yang besar. Seperti kebiasaan di lingkungan masyarakat, mungkin bisa saja sampai ke ranah polisi. Jadi, dari hal kecil itu, bisa kita mulai tegur untuk meminimalisir terjadinya kebiasaan-kebiasaan buruk seperti hal tadi. Nah benar banget nih, perilaku peminjaman uang kas atau mengambil uang kas itu tidak bisa kita biarkan, karena jika itu dibiarkan akan menjadi hal yang normal ataupun menjadi kebiasaan buruk bagi orang tersebut, karena mereka merasa bebas menggunakan uang kas tanpa pikir panjang apa saja dampak-dampak yang dapat ditimbulkan bagi lingkungan sekitar mereka, dari teman, terus dari orang-orang sekelas. Oleh sebab itu kita perlu mengingatkan teman-teman kita supaya lebih jujur dan transparan. Pencegahan korupsi dapat dicegah diantaranya yaitu dengan pertama contohnya itu seperti yaitu utamakan rasa bersyukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dengan kita mempunyai rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kita dapat merasakan itu pentingnya rasa syukur tanpa merasakan adanya rasa tidak puas atau kurang puas terhadap yang kita miliki seperti materi atau sesuatu yang wah menurut kita. Kemudian yang kedua itu yaitu perkuat pengawasan. Contohnya apabila ada seseorang pelapor melapor tentang adanya hal seperti korupsi ini, baiknya kita melakukan privacy terhadap pelapor tersebut. Kemudian yang kedua yaitu perkuat sistem lapor, yaitu apabila kita melihat sesuatu hal yang keji seperti korupsi ini, kita harus cepat melapor kepada pihak berwajib agar dapat langsung dieksekusi terhadap hal seperti ini. Dan juga kita harus melakukan sistem privacy terhadap pelapor agar pelapor identitasnya dapat terjaga. Yang ketiga, tanamkan pendidikan anti korupsi sejak dini, mulai dari lingkungan keluarga hingga sekolah dengan cara menanamkan nilai-nilai kejujuran dan juga etika. Dan yang keempat, yaitu melakukan transparansi terhadap kegiatan yang memerlukan anggaran agar bisa dilihat oleh publik. Selanjutnya adalah pencegahan yang ketujuh, yaitu tegakkan hukum secara tegas, yaitu dengan memperkuat institusi anti korupsi seperti KPK dengan memberikan efek jerah kepada orang-orang yang melakukan korupsi dengan menegakkan hukum secara konsisten, dengan memberikan ataupun melalui perampasan aset terhadap orang-orang yang melakukan korupsi tersebut. Delapan, yaitu dengan meningkatkan kesadaran dan partisipasi masyarakat, yaitu dengan melibatkan masyarakat dalam pencegahan korupsi melalui kampanye, pelaporan, dan pengawasan. Nah, saya harap semoga kita tidak termasuk orang-orang yang melakukan korupsi ya. Yang kelima, bangun sistem manajemen sumber daya manusia yang bersih.
seperti posisi pegawai, rekrutmen pegawai, dan rotasi pegawai harus dilakukan berdasarkan meritokrasi, integritas, dan transparansi untuk mencegah hubungan korup. Yang keenam, gunakan teknologi untuk transparansi. Digitalisasi sistem keuangan dan pemerintahan dapat membatasi transaksi tunai dan meningkatkan transparansi. Baik teman-teman, itu dia pembahasan dan juga penjelasan dari video korupsi yang telah kami sampaikan. Nah, dapat disimpulkan bahwa korupsi ini dapat merugikan negara kita. Bukan hanya negara saja, tetapi juga merugikan dalam segi hal moral, dalam hal kemanusiaan, kemudian hal dalam kehidupan berbangsa, dan juga dapat bertentangan dengan nilai kelima Pancasila, yaitu dalam nilai ketuhanan, kemanusiaan, kemudian persatuan, musyawarah, dan juga nilai keadilan. Maka dari itu, mari kita junjung tinggi nilai kelima dari nilai Pancasila tersebut dan jauhi tindakan korupsi ini ya. Nah, melalui video yang telah kalian tonton, dapat kita simpulkan bahwa pemberantasan korupsi tidak hanya berasal dari pemerintah saja, namun merupakan tanggung jawab dari warga negara juga. Nah, hal-hal tersebut dapat kita lakukan seperti hal kecil saja, yaitu dengan jujur dalam tindakan, yaitu berkata benar, dan tidak mengambil sesuatu yang bukan milik kita ataupun hak kita. Nah, jika saja kita dapat menerapkan sila-sila dari Pancasila, budaya anti korupsi dapat kita mulai dari diri kita sendiri, teman dekat kita, dan lingkungan sekitar kita. Terima kasih kepada teman-teman yang telah menonton dan menyaksikan video ini. Semoga menambah wawasan teman-teman semua. Jangan lupa like, comment, dan subscribe apabila video yang telah kami sampaikan ini bermanfaat ya. Sampai jumpa pada video berikutnya. Bye. Bye-bye.